Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya yang selalu mikirin kamu. Bahkan sebelum tidur dia mikirin kamu. Kita bakalan lihat siapa orangnya, energinya gimana. Terus kita lihat isi hatinya, apa yang pengen dia sampaikan. This is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi aku meminta kebijakan kamu dalam menelaah informasi yang diberikan, oke? Okay? Dan perlu diingat kalau misalnya collective reading, energi bisa rasa dan bisa tidak, dan bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising-nya, oke? Okay? Aku bakal langsung lihat energinya saat ini seperti apa. Untuk kalian yang baru di channel aku, caranya gimana? Just fokus sama energi kamu sendiri. Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan ini timeless reading, dimana kalau timeless itu mau kamu nontonnya setahun setelah aku post, 1 bulan setelah aku post, itu berarti teraplikasikannya saat setelah kamu menonton. Oke? Kita tidak terbelenggu oleh waktu. So, let's see. The person that keeps thinking about the people who watch this video. Dia yang selalu mikirin dirimu. Just great guy, the angelic power like I think it is so slow and some angels I can speak that truth. Dia yang selalu mikirin kamu. Ada healing chaos, ada trust, ada flexibility, ada opportunity, and transformation. Kalau aku lihatnya dia adalah sosok orang yang misterius. Jadi misteriusnya ini bisa dari segi stylingnya dia, pakaian yang dia pakai, atau bahkan emang dari auranya misterius. Kadang-kadang tuh kalau ngelihat dia tuh kayak ini orang kelihatannya dingin, tapi enggak. Jadi ada di aura dia yang terpancar itu aura yang menakutkan, bikin segan, tapi ada satu sisi yang bikin kayak ngerasa pengen selalu dekat gitu. Dari healing chaos kalau aku lihat dia adalah seseorang yang agak kalau nunjukin cinta dia bukan tipe orang yang lembut gitu, bukan tipe orang yang kayak nunjukinnya dengan empati, tapi emang agak brutal ya kalau nunjukin cinta dengan galak, marah gitu. Jadi dia nunjukinnya memang dengan keadaan atau dengan sikap-sikap yang dingin nunjukin cintanya. Posesif banget orangnya. Aku ngeliat dia juga bukan karena obsesi ya, posesif beda. Posesifnya itu karena pengen melindungi banget. Jadi contoh kayak kamu keluar malam dia bakal marah-marah gitu. Mungkin kalau kita yang sensitif, untuk kalian yang sensitif, cara dia marah itu kayak keterlaluan, tapi enggak, sebenarnya emang itu cara dia nunjukin. Kalau energi the healing chaos itu dari kekerasan dia atau dari sikap dia yang dia tunjukin dingin, di situ bisa membantu untuk bisa melindungi. Dari healing chaos juga nunjukin kalau hidupnya seperti kelihatan berantakan, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi cara dia menjalani hidupnya memang beda dari standar sosial. Aku lihat orang yang bisa dipercaya. Galak banget tapi bisa dipercaya, orangnya jujur. Di sini ada flexibility. Contoh gini, kamu gini dong gitu, kamu mencoba untuk meminta dia untuk dengerin kamu, dia bilang nggak mau gitu, tapi sebenarnya nanti dia ngikutin juga gitu. Jadi kadang-kadang dia bakal ngelawan nih, misalnya kita meminta sesuatu, dia mencoba untuk ngelawan, tapi lama-lama dia tuh kayak ya udahlah gitu. Jadi kalau aku lihat dari segi flexibility-nya, memang dia tidak terlihat akan ngikutin
apa yang kamu mau atau misal apa yang kamu minta. Tapi sebenarnya dia tuh juga mikirin. Aku lihat di sini energinya juga sosok orang yang cukup dominan di pekerjaan, orangnya cukup galak. Kalau dia bos, dia tuh agak tegas ya. Terus kalau aku lihat orangnya juga opportunist, jadi dia suka ngelihat peluang. Jadi dia kalau ada ngelihat peluang untuk sukses, dia bakalan kejar itu. Jadi transformation ini butuh proses untuk mengenal orang ini lebih dalam. Jadi mungkin yang di luar atau orang-orang biasa atau teman-teman yang gak deket sama dia ngeliat dia tuh orangnya kok galak, orang yang keras. Tapi kalau kamu tahan untuk bisa memahami isinya seperti apa, dia bakal kelihatan lembutnya. Ada dua sisi. Kalau lihat dari sayapnya kupu-kupu ini, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya kuning. Tergantung dia berhadapan sama siapa. Jadi kalau orang-orang yang bagi dia bukan di lingkungan atau di circle yang memang berhak untuk mendapatkan di dalamnya dia, berhak untuk mendapatkan cintanya, bakalan ditunjukin sikap-sikap yang memang tegas, sikap-sikap yang ke arahnya keras gitu. Tapi kalau bagi dia, kalian, kamu orang yang berhak untuk mendapatkan cinta, dia akan nunjukin sisi kelembutan gitu. Jadi ada sisi lembut, ada sisi keras. So aku bakalan lihat lagi. Jadi sini, who is this person? Spirit guiding nurses. So my ghost can speak the truth, give information and protection to shade through people who watch this video. Yang selalu mikirin dirimu. It's this person that always think about you. Ada Seven of Swords, ada The Wheel of Fortune. Dia orang yang biasa di underestimate atau di mungkin dilihat sebelah mata ya. Jadi yang tadi aku bilang, dia tuh kamu butuh waktu. Orang-orang butuh waktu lebih lama untuk ngelihat isunya seperti apa. Orang yang kuat, aku lihat juga orang yang mampu untuk bertahan dalam situasi yang keras juga. Jadi energi Seven of Swords, dia orang yang cerdik. Jadi contoh ya, dia tahu banyak hal. Bukan berarti dia tuh harus ngumbar-ngumbar. Iya aku tahu gini. Enggak, dia diem aja. Pura-pura nggak tahu. Tapi nanti dia akan bertindak gitu. Energi The Wheel of Fortune itu nunjukin juga dia punya keberuntungan. Dia juga orang yang bisa apa aja. Jadi banyak skillnya bisa. Contoh kamu, contoh dia dilempar ke lautan, dia bisa berenang. Dia dilempar ke tanah, dia bisa lari. Dia dilempar ke gunung, bisa manjat. Jadi dia mampu untuk beradaptasi sama lingkungan. Tapi dia tetap jadi dirinya sendiri. Itu yang amaze ya. Aku ngeliat orang-orang kayak gini tuh, kadang-kadang kan kita kalau misalnya dalam kehidupan suka terlena sama hal-hal materi atau nafsu dan segala macam. Nah, dia tuh tidak. Dia tetap jadi dirinya sendiri. Walaupun bertransformasi kehidupannya. Ada The Temperance, ada The Page of Coins. Dengan powernya dia atau kekuatannya dia, walaupun dia terlihat kasar atau dia terlihat nggak kelihatan punya sisi lembut, sebenarnya hatinya punya. Dan energi dia tuh dapat menyembuhkan orang-orang sekitar. Jadi ini orang-orang yang punya kemampuan untuk healing. Jadi healer. Di sini ada The Temperance. Kalau kamu lihat Temperance sama The Wheel of Fortune, sama-sama tangannya banyak. Itu artinya kayak dia bisa apa aja. Dia mampu untuk beradaptasi sama siapapun yang di hadapannya. Contoh, kamu butuh gelas, dia bisa punya gelas. Sebelah kamu butuhnya sendok, dia punya sendok. Jadi dia bisa
ngapain aja gitu. Dia bisa berubah jadi apapun tergantung dia berhadapan sama siapa. Tapi yang tadi aku bilang butuh waktu untuk mengenal intinya dalamnya seperti apa. Aku ngeliat juga orangnya sebenarnya kalau marah gampang ya, tapi dia juga gampang baik gitu, gampang untuk lupa akan masalahnya. Jadi emosinya memang datangnya cepat nih. Cuman kalau kamu diemin, dia juga radanya juga bakalan bentar gitu. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang penuh dengan optimisme. Dia juga suka ngebantu orang lain. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck. Aku nggak tahu kenapa dari kemarin aku suka banget pakai tarot yang ini. Tarot Straight Guide, Angel of Power Like I think it says. Say my ghost I can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video. The person that kept thinking about the people who watch this video. This is person yang selalu mikirin kamu. Ada the Knight of Wands. Ada the World. Dia punya teman-teman banyak ya. Dia punya lingkungan yang cukup luas. Dia orangnya open minded. Dia terbuka dengan segala peluang. Dia orang yang suka berpetualang. Aku ngelihat dia adalah sosok orang dengan energi, lot of fire energy. Kamu bisa dealing sama Aries, Leo, Sagittarius, strong di Sagittarius atau di Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku lihat di sini juga yang tadi aku bilang ini kayak validasi, orangnya tuh gampang marah tapi dia tuh gampang juga untuk diluluhkan. Contoh ya, dia lagi marah terus kamu elus-elus kepalanya atau elus-elus punggungnya, dia langsung tenang, bisa langsung tenang. Jadi marahnya dia tuh hanya marah di luar saja gitu. Dia bukan tipe orang yang pendendam. Kan ada orang yang kayak marah udah diem aja tapi dipendem gitu. Enggak, dia tipe orang yang udah marah habis itu dia lupa gitu. Dia gampang untuk memaafkan juga. Aku lihat dia sosok orang yang protektif sekali. Jadi dia tuh kayak bakalan kesel sendiri kalau misalnya orang yang dia sayangin tuh tiba-tiba gak ada kabar gitu. Energi The Emperor itu juga nunjukin sosok orang yang dari segi karir dia punya kedudukan yang bagus. Jadi kedudukannya di atas. Terbiasa untuk ngatur orang, terbiasa untuk jadi pemimpin, terbiasa untuk ngedapetin apapun yang dia mau. Dari energi The Emperor, kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang punya bisnis sendiri atau bekerja untuk diri sendiri. Dia gak bisa diatur soalnya. Aku lihat dari energi The Tower, ini orangnya agak mengejutkan. Mengejutkannya tuh tindakan-tindakan yang dilakukan itu sangat spontan. Dia bukan tipe orang yang suka bikin planning banyak-banyak ya. Malah kalau dia bikin planning, kebanyakan planningnya nggak akan bisa dijalankan gitu. Tapi kalau dia ngelakuin secara spontan, tak malah dapat kesuksesannya. Aku ngeliat dia orang yang suka seize the moment. Kalau misalnya contohnya nih ya, ada momen romantis, ya udah all out tuh romantisnya. Tapi kalau momen yang nggak romantis, dia nggak akan mencoba untuk membuat itu gitu. Pola pikirnya itu unik. Dia tipe orang yang selalu ingin melindungi. Kemungkinan kamu juga bisa punya jarak rumah ya, kalau tempat tinggal. Dari The World aku juga ngeliat ada yang di belahan dunia yang lain. Ada yang beda negara atau beda kota. Cuman ini kayak dunia kamu sama dunia dia beda. Jadi prinsipal juga kayaknya ada perbedaan. Terus di sini orangnya tegas banget, jujur banget. Jadi memang kalau misalnya simpelnya orangnya galak gitu. Cuman galaknya dia tuh galak-galak kayak, kamu pernah gak sih ngeliat orang tua yang marah kalau anaknya tuh
hampir kecelakaan atau jatuh gitu, caranya dia untuk nunjukin care-nya itu dengan emosi dengan kata-kata. Cuman kalau aku lihat karena kejujurannya itu, dia adalah salah seorang yang kalau dari segi hubungan itu selalu berada dalam sebuah kejelasan, dan dia itu bakalan memberikan pasangannya itu sebuah kejelasan status gitu. So aku bakalan lihat lagi siapa dia dari sini, baru nanti kita lihat isi hatinya. Who's this person? Dia pintar nyanyi atau dia bakalan banyak ngasih pesan-pesan lewat lagu. Tapi aku lihat juga dia orang yang punya suara yang bagus. Yes, food, dia suka makan. Kulitnya tanning, coklat atau sawo matang, secret. Penuh dengan rahasia. Love is so blind, dia gak mandang orang dari fisik. Kemungkinan kamu bisa berhubungan sama yang lebih tua daripada dirimu, atau vice versa ya, ada jarak usia. Cold, yang tadi aku bilang orangnya dingin. Jadi kalau ngomong tuh dia ada fase cerewet. Tapi kalau fase cerewet itu berarti kamu udah deket banget sama dia. Dia tuh cerewet sama orang-orang yang memang kayak udah temenan puluhan tahun sama keluarganya sendiri, tapi kalau baru kenal dia ngomongnya satu kata kadang-kadang agak sulit tuh kalau misalnya untuk ngebuat dia cair ya, kayak batu es gitu, cold, dingin. Ada kind eyes. Matanya dia tuh mata orang yang penuh dengan harapan, berbinar. Annoying, agak menyebalkan. Dia itu pintar ngomong di teks, bakalan panjang lebar. Cuman dia tipe orang yang juga yang kalau misal kamu chat, dia bakal langsung bales. So, kita bakalan lihat isi hatinya. Isi hatinya untuk dirimu. Tell me about this person, feelings, or the people, what you feel. Ada Three of Cups, ada the Five of Swords. Dia ingin memiliki dirimu. Kalau yang pengen dia sampaikan, ada sebuah penyesalan yang dia rasakan. The Five of Swords, dia itu sedang berada di dalam sebuah titik konflik di mana hatinya bilang A, pikirannya bilang Z. Jadi sedang berkecamuk. Dari energi The Three of Cups, dia nyaman sama keberadaan diri kamu. Kalau aku lihat dia cukup happy. Cuman kalau aku lihat di sini, dia pun belum mampu untuk melepaskan tanggung jawab yang dia punya saat ini. Energi Three of Cups itu juga nunjukin seseorang yang kadang-kadang nyaman sama friendzone, nyaman sama konsep gini, kamu, untuk kalian yang membangun hubungan berdasarkan pertemanan, dia tidak mau merelakan pertemanan. Kan ada ketakutan yang datangnya tuh, kita temenan nih udah oke banget nih, tapi takutnya kalau misalnya ada sebuah hubungan yang dipaksakan atau dijadikan sesuatu, jatuhnya nggak kayak kemarin gitu lah. Ketakutan itu ada, jadi berkecamuk. Dari sini aku melihat ada gairah yang dia punya. Dia tuh gairahnya cukup luar biasa besar untuk dirimu. Kita lihat lagi dari sini ya. Gairahnya tuh ke arah nafsu kalau aku lihat. Tell me more about this person feelings.
Apa yang pengen dia sampaikan padamu? Dia sedang menghadapi konflik juga, ada juga yang konflik di bisnis atau di pekerjaan, jadi sedang sibuk untuk menghadapi konfliknya dia. Cuman memang kebanyakan konflik yang dia rasa adalah konflik diri sendiri. Dia akan membuat sebuah keadaan atau membuat yang istilahnya ada jarak antara kamu sama dia akan buat jembatannya. Cuman dari The Magician ini, kalau yang pengen dia sampaikan, dia sedang kayak berdoa meminta petunjuk. Kalau aku lihat sedang memanifestasi keadaan dan sedang menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia itu merasakan situasi yang gini, dia tuh kayak pengen memiliki, tapi saat orang seperti dia nggak mampu untuk memiliki tuh rasanya sakit gitu. Rasanya dia ngerasa di dasar, terpuruk gitu, tidak bisa memiliki dirimu. Kalau aku lihat di sini ada, karena di sini kebanyakan ada energi orang-orang yang ada jarak ya. Ini bisa secara harfiah jarak. Jarak itu menyiksa kalau kata dia. Cuman ada juga yang jaraknya tuh karena memang konflik. King of Pentacles. Untuk kalian yang feminin, dia itu agak takut kalau kamu memiliki orang lain. Untuk kalian yang maskulin, apa yang pengen dia sampaikan sebenarnya, dia itu bukan hanya membutuhkan cinta dalam arti perasaan, tapi dia juga butuh kehadiran seseorang gitu. Kalau yang aku lihat di sini, yang hatinya pengen sampaikan, dia ingin memberikan kamu cinta. Dari energi King of Cups, dia mencoba untuk memahami dirimu. Dia pun kayak bercermin sama dirinya sendiri, apakah dia mampu untuk bisa memenuhi apa yang kamu pengen atau tidak. So aku bakalan lihat dari Oracle Cards. This is what else this person want to say it. Trust. This situation is calling for you to have faith. Dia juga meminta kamu untuk percaya sama situasinya. Percaya kalau dia pun sedang berusaha. Percaya sama diri sendiri. Kalau saran aku sebenarnya percaya sama dirimu sendiri. Harus punya confidence. Ada retreat, it's time to disconnect from the world. Jangan mudah terpengaruh sama orang-orang sekitar. Kadang-kadang kita butuh waktu sendiri untuk bisa berpikiran dengan jernih. Di sini ada finance and career situation. Dia sedang fokus sama karir, finansial. Ada isu-isu finansial yang jadi faktor untuk percintaan kalian. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's great guide and telecom power like guiding horses. Tell me about the outcome of the situation. Ada Two of Swords, ada Crossroad, ada di Chariot. Ya, ini kedepannya masih fokus sama karir masing-masing. Aku juga lihat dia semakin fokus sama karir, cuman hubungannya akan berprogres. Akan ada kesempatan untuk bisa bertemu atau ketemu di titik tengah di mana akan bisa berdamai atau bisa mengharmoniskan hubungan. Jadi energi Two of Swords, ini Crossroad. Ini saat ini kamu sedang jalan ke arah sana. Dia sedang jalan ke arah sana. Jadi nanti ada titik tengah di mana untuk bertemu, coba kompromi. Di sini menyelaraskan ke perbedaan kalian berdua, karena sebenarnya di sini ada perbedaan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa bonus reading, linknya ada di bawah. Harap sabar, ada antrian. Kalau misalkan kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and jangan lupa buat nyalain loncengnya. See you in the next reading.